Halo Pak Ari. Oh, sampai mana di ininya? Kalau di kelas pagi terakhir sampai asumsi klasik regresi. Saya cek dulu bentar. Oh, bentar, saya cek ya. Saya cek dulu. Kalau di silabi saya, pertemuan 67 itu adalah model dengan variabel dummy. Variabel dummy sebagai independen, variabel dummy sebagai variabel dependent. Iya, kemarin kami sampai pertemuan 5 dan itu baru selesai tata cara pengujian asumsi klasik. Oke. Oke. Berarti berarti regresi logistiknya jangan sekarang. Tapi variabel dummy aja deh. Oke. Oke. Jadi kita mungkin hari ini akan fokus di sini saja ya Bapak Ibu. Jadi regresi dengan variabel dummy di bagian independennya. Jadi atau di sebelah kanan equation. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini menggunakan data yang kemarin saya share ke Bapak Ibu. Ya. Itu kan ada variabel produksi jagung yang dilakukan oleh petani, kemudian ada variabel usia petani dalam satuan tahun. Kalau produksinya kilogram ya, kilogram, usia itu adalah usia petaninya dalam satuan tahun. Kemudian ada variabel usia kuadrat. Ini adalah kuadrat dari variabel usia. Ya, kemudian ada, nah ini yang akan kita bahas ya. Ada variabel jenis kelamin, ya. Variabel jenis kelamin yang mana dia bernilai jenis kelamin ini bernilai 1 kalau petaninya itu adalah laki-laki dan bernilai 0 kalau petaninya perempuan. Kemudian saya punya variabel dummy lagi, yaitu kelompok tani. Ya, kelompok tani dia bernilai 1 kalau petaninya join kelompok tani dan 0 kalau petaninya tidak join kelompok tani. Gitu ya. Nah, kemudian kita dari sini bisa mengestimasi begitu ya. Ini misalnya modelnya sudah disusun seperti ini, kemudian kita bisa mengestimasi parameter modelnya, gitu ya, dengan menggunakan OLS. Dan di Stata itu sama seperti yang kemarin, itu kita memberikan instruksi regress, kemudian variabel dependentnya, ini adalah variabel y-nya, kemudian diikuti oleh variabel x1, sebentar. Kemudian diikuti oleh variabel independen kedua, kemudian diikuti oleh variabel independen ketiga, dan diikuti oleh variabel independen keempat. Ya. Jadi seperti itu saja. Ya.
Eh, sekarang coba kita ke stata ya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu bisa buka file yang kemarin ya, file yang data petani itu ya. Bapak, yang file Mhm. kemarin kan ya Pak ya, terus rumusnya tadi regress apa aja maaf? Oke, bentar. Regress diikuti variabel dependen pertama, Pak. Variabel Y-nya produksi. Bapak Ibu sudah punya variabel usia kuadrat belum ya? Kayaknya cuma usia aja, Pak. Usia saja, nggih. Oke, bisa generate ya, Bapak Ibu. Generate. Jadi sebelum ini generate usia underscore kuadrat sama dengan usia tanda ini ya, 2. Ini ya Bapak Ibu, buat dulu variabel usia kuadratnya ya. Terus baru masuk ke sini. Bisa Pak Arif? Maaf Pak, sebentar. Hmm. Saya izin share screen, hasilnya boleh Pak? Boleh. Kurang lebih seperti ini Pak. Hmm. Karena kemarin di latihan sebelumnya sudah dikuadratkan, jadi pengkuadratannya tidak saya lakukan lagi. Oke. Teman-teman yang lain juga berhasil ya?
Ini saya tetap lanjutkan share atau gimana, Pak? Kenapa, Mas? Kenapa? Ini tetap saya lanjutkan share atau gimana? Ada yang menemukan kendala enggak dari teman-teman? Oh, Kalau tidak ada bisa di take down. Oke. Saya menggunakan ininya hasilnya Pak Ari ya. Oke, tadi Pak Ari ketemu hasilnya. Berapa Pak koefisien produksi ya? Produksi sama dengan berapa Pak konstantanya? sebentar. Maaf ya, Pak. Konstantanya kalau untuk usia koefisiennya Konstanta Pak. negatif. Tanya. Oh, konstanta. Oh ya, Konstan. 2262,812. 62, 2262,812. 2000 ya, bukan 6000. Betul, Pak. 2262,812. 2262. 62,812. Heeh, 0,81. Oke, terus koefisiennya variabel usia berapa, Pak? Negatif 4,972. Negatif 49. 4,972. 49 Pak, 0,49 Pak, sorry. 4,97. 4,97 usia. Ya, terus usia kuadratnya berapa, Pak? Negatif 0,145. Terus jenis kelamin, Pak? 367. 367. Ya, 56. 5 tuh. Ya, 56 benar. 367,56. Saya tulis JK ya, jenis kelamin. Terus kelompok tani, Pak? 188. 188, 299. kelompok tani. Ya, jadi ini adalah hasil estimasi menggunakan OLS ya dari model yang sudah kita bangun. Nah, sekarang kita fokus ke variabel dummy-nya dulu. Kita di sini punya dua variabel dummy. Ya, Bapak Ibu. Ada jenis kelamin dan juga ada dummy kelompok tani. Ya. Nah, saya tulis saja ya, saya biar nggak ini. Bentar ya.
Oke, sekarang kita interpretasikan ya Bapak Ibu. Kelihatan ya? Jadi sekarang kita interpretasi variabel dummy-nya, variabel dummy. Jadi koefisien dari JK adalah sama dengan 367,56 ya. Artinya tadi yang kode 1 siapa Bu, Bapak Ibu? Yang jenis kelamin tuh kode 1 siapa? Tadi ingat nggak kita mendefine jenis kelamin itu kode 1 untuk siapa, 0 untuk siapa? Laki-laki. Satu laki-laki, Pak. Satu untuk laki-laki ya. Jadi koefisien 367,56 ini adalah punyanya laki-laki. Ya. Jadi kalau kita interpretasikan gini, artinya petani laki-laki itu diasosiasikan memiliki produksi jagung lebih tinggi sebesar 367,56 kg dibandingkan dengan petani perempuan yang kode 0 gitu ya. Petani laki-laki yang kode 1 ya. Ini saya tambahan aja, tapi kalau dimaknai secara ini gitu ya, artinya ya ini petani laki-laki itu diasosiasikan cenderung untuk memiliki produksi jagung lebih tinggi. Seberapa besar? Yaitu 367,56 kg, lebih gede dibandingkan dengan petani perempuan. Jadi misal ini ya, misal petani A seorang perempuan itu dia produksi jagung sebesar 500 kilo ya. Maka petani laki-laki itu diperkirakan dia akan punya produksi jagung sebesar 500 ditambah 367, 867,56 kg gitu. Jadi ada selisihnya itu 367. Kalau perempuannya 500 kilo, laki-lakinya adalah 867 kilo. Jadi ada selisih 367 antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Seandainya tadi Bapak Ibu merubah kodenya jadi 1 itu untuk perempuan, 0 itu untuk laki-laki, dibalik, maka nanti koefisiennya Bapak Ibu itu dia tidak akan plus 367, tapi akan minus 367. Gitu. Jadi dibolak-balik apapun itu nggak ada pengaruhnya ya. Jadi diinterpretasinya akan tetap gitu. Gitu. Sampai sini ada kebingungan atau pertanyaan? Berarti intinya Maaf, petani Pak. laki-laki itu nanti akan memiliki produksi lebih tinggi dari petani perempuan. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya? Betul, betul. Karena tandanya positif, Pak. Nah, kalau ditanya seberapa besar lebih tingginya? Nah, jawabannya ini 367. Gitu. Gitu ya, Pak Ari ya? Maaf, Pak. Mungkin saya kelewat mendefine si 1 itu adalah laki-laki di sebelah mananya ya, Pak? Tadi nah ini Bu. Jadi kalau dicek di datanya, Ibu lihat di data editornya, ini gender 1010 gitu. Jenis kelamin kan kodenya 1010. Bapak Ibu terserah mau 1 itu laki-laki, mau 1 itu perempuan, enggak ada
nggak ada aturannya gitu ya. Gitu. Baik Pak, berarti dari awal aja ya Pak itu, dari Mm, awal mm, mm, dibuat mm, lagi. mm, Jadi Makasih makanya Pak. Bapak Ibu harus ingat siapa yang di kode 1, siapa yang di kode 0 gitu ya. Kalau define variabelnya, variabel dummy gitu. Karena nanti ini berhubungan dengan interpretasinya gitu. Ya, interpretasinya seperti apa gitu. Ya, sekarang Eh, kita masuk Pak, ya. izin bertanya, Pak. Mm, Sebenarnya saya tertarik dengan spesifikasi model yang harus memasukkan kuadrat, Pak. Kayak usia kuadrat. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita menginterpretasikan maksud dari usia kuadrat, Pak? Terima kasih. Oke, thank you. Jadi ini di luar variabel dummy ya. Sebenarnya mau saya jelasin setelah saya menyelesaikan variabel dummy jenis kelamin dan kelompok tani. Tapi karena ada yang tanya terkait dengan variabel usia kuadrat, bayangan saya Pak ya, awalnya saya itu punya hipotesis bahwa produksi petani jagung itu akan meningkat seiring bertambah usianya petani. Naik gitu. Jadi petani tambah tua itu usia produk karena dia semakin berpengalaman ya. Jadi produksinya akan naik. Tapi pada satu poin usia tertentu, katakanlah 70, dia sudah nggak kuat sekuat zamannya dia muda begitu. Sehingga ketika dia sudah melebihi usia 70, itu akan terjadi decreasing, penurunan. Ini hipotesis saya. Ya, penurunan. Seret gitu. Artinya ada hubungan yang tidak linear antara usia dan dan produksi jagungnya. Naik gitu sampai usia 70, tapi ketika melewati usia 70, saya mempunyai hipotesis bahwa produksinya akan turun karena petaninya secara fisik sudah tidak kuat gitu ya. Nah, ketika saya punya hipotesis seperti itu, maka saya perlu memasukkan variabel baru buatan yang disebut dengan usia kuadrat. Nah, usia kuadrat ini bisa mengcapture apa ya, ketidaklinearan hubungannya gitu. Jadi bisa di-capture dari koefisien usia kuadrat ini. Bayangan saya hasilnya itu sebenarnya begini. Usia itu positif, ya, usia kuadrat negatif. Kalau sesuai hipotesis saya lah ya. Tapi di sini dia negatif, negatif semua. Berarti ya memang terjadi hubungan negatif gitu ya. Jadi nggak ada parabola begini, nggak ada. Kalau dari ini loh ya. Jadi semakin tua, semakin turun produksinya. Kalau dari sini, gitu Pak. Mungkin perlu Baik, saya baik, Pak. gambarkan. Terima kasih. Jadi bayangan saya itu awalnya hipotesis saya itu begini. Ini usia, ini produksi jagung. Nah, saya berpikirnya itu awalnya begini. Jadi semakin tua, petaninya semakin berpengalaman. Ya, jadi produksinya naik terus. Tapi satu titik dia sudah tidak kuat lagi, sehingga turun. Nah, untuk mengcapture ini itu pakai variabel usia kuadrat. Gitu ya. Jadi misalnya ini saya punya hipotesis bahwa di usia 70 tahun petaninya tidak bakal kuat sudah. Gitu. Artinya apa? Di sini hubungannya positif, di sini negatif, kan begitu. Ya, jadi awalnya positif, usia bertambah, produksi bertambah. Tapi ketika melewati tahap usia tertentu, usia bertambah tua malah justru turun. Itu kenapa saya memasukkan variabel usia kuadrat. Gitu. Ya. Iya, kayak ada, ya. Oke Pak, ada hubungan parabolik gitu ya, diduga ya Pak ya. Dugaan saya awalnya seperti itu, tapi ternyata hasil secara datanya, secara empiris, ini kok dua-duanya negatif, berarti nggak kayak begini Pak. Jadi hubungannya ya begini. Ya, produksi. Jadi semakin tua ya memang semakin turun ya produksinya gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kayak begini maka keputusan saya kalau saya jadi researchernya variabel usia kuadratnya saya drop. Ya, kayak gitu. Gitu Pak ya, menjawab ya. Ya, menjawab, Pak. Terima kasih. Berarti gini ya Pak ya, kalau menurut teorinya Bapak atau hipotesanya Bapak, waktu usia produktif begitu sampai sebelum 60 tahun, 70 tahun naik gitu, tapi setelah mencapai titik steady state usia 70 tahunnya, dia menurun begitu ya Pak ya. Hipotesis saya begitu. Ya, dugaan saya begitu. Tapi Jadi ternyata kalau salah. misalnya kalau sesuai dugaan Bapak, tandanya di sini positif yang 4,97 tetapi yang 0,145-nya negatif. Itu berarti ini berlaku, Mas.
Nah, itu kalau yang berlaku ya. Nah, Betul. tapi kalau yang penelitian ini berarti ini yang grafik linear sebelah kiri ya Pak ya, Iya, karena hasil negatif datanya. semua. Betul. Jadi nggak ada hubungan parabolik seperti ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Pak, mau nanya, izin tanya Pak. Mm-mm. Kalau semisalkan hasilnya menolak hipotesis, apakah variabelnya di drop kayak usia kuadrat itu Pak? Ya, gini, mungkin untuk usia kuadrat boleh di drop ya. Tapi kalau yang variabel-variabel lain itu pertimbangannya lain, Pak. Maksudnya nggak bisa sembarangan itu gitu, sesimpel itu begitu. Ya karena nggak signifikan terus di drop nggak boleh kayak begitu. Cuman kan ini sebenarnya ya apa ya? Ngomongnya itu gimana ya? Jadi tapi intinya begini, nggak boleh ya, nggak signifikan langsung di drop itu nggak boleh. Ya bisa jadi itu ada temuan yang menarik gitu, nggak signifikan. Memang ada reasoning secara teori, secara empiris ada reasoningnya gitu. Itu nggak apa-apa. Karena kalau asal drop saja, asal drop variabel, takutnya nanti Bapak Ibu kan kena namanya omitted variable bias. Omitted variable bias. Variable bias. Jadi, kalau Bapak Ibu sampai menghilangkan variabel yang penting di dalam model yang seharusnya ada, karena dia nggak signifikan terus Bapak Ibu drop, gitu ya. Nanti itu bisa mengacaukan tandanya ini loh. Tanda ini negatif positif. Jadi yang harusnya positif jadinya negatif, yang negatif jadi kacau. Ya, itu namanya omitted variable bias ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu menghilangkan variabel penting yang seharusnya ada di dalam model, gitu. Dihilangkan, akhirnya mengacaukan tanda variabel-variabel yang lain gitu. Jadi meskipun nggak signifikan, Bapak Ibu itu nggak boleh asal drop gitu ya. Kecuali kalau yang ini usia kuadrat itu bukan kayak sesuatu yang variabel yang berdiri sendiri gitu kan, bukan Pak. Kan dia adalah pengkuadratan dari variabel utama gitu loh. Ngerti ya maksud saya? Gimana ya? Ya Pak, paham Pak. Intinya Mm-mm. kalau variabelnya itu berdiri sendiri, Nggak walaupun boleh asal buang gitu. hipotesis ataupun hasilnya tidak sesuai dengan investasi, itu nggak masalah ya Pak ya. Betul, Maksudnya nggak betul, boleh di drop, nggak boleh di drop. betul, Kecuali betul, hal itu ada kayak apa transforming kayak kuadrat dan lain sebagainya, baru itu bisa di betul, drop gitu betul, ya Pak ya. betul, betul, betul Paham Pak, Pak, betul. paham. Ya, itu poin saya ya. Kemudian selain pengkuadratan itu ada lagi variabel interaksi Bapak Ibu. Ya, misalnya kelompok tani ini, variabel kelompok tani itu dikalikan dengan usia gitu. Itu namanya variabel interaksi. Nah, itu kayak main-mainnya gitu ya, dan tanda kutip kayak usia kuadrat dibuat interaksi itu boleh lah dimain-mainkan di drop kalau nggak ini. Tapi kalau variabel yang berdiri sendiri itu jangan. Ya, nanti kena omitted variable bias nanti. Itu ya. Oke. Bapak izin maaf ya Pak sebelumnya, boleh diajarkan tentang uji asumsi juga nggak ya Pak ya? Oh iya, saya lupa. Uji asumsi akan diajarkan, Bapak Ibu, yang ajar Bu Yesi. Jadi saya menyelesaikan bagian saya untuk estimasi modelnya, kemudian nanti uji asumsinya itu Bu Yesi. Diajarkan, Pak, diajarkan. Heeh. Oh berarti di asistensi terakhir ya? Insya Allah ya, Ilmunya. diajarkan. Baik Hmm. Pak. Jadi memang saya sama Bu Yesi tandem ya. Yang uji asumsi klasik Bu Yesi, saya menyelesaikan sampai ini. Nah, kemudian setelah UTS, baru nanti apa panel gitu ya, panel statis, dinamis, dan seterusnya. Gitu. Diajarkan Pak, diajarkan. Aman, aman, aman. Ya. Oke, berarti untuk variabel dummy interpretasinya Bapak Ibu tidak aman ya. Nggak ada ini ya, nggak ada kebingungan ya. Jadi koefisiennya itu pasti dia adalah punyanya yang kode 1 ya Bapak Ibu. Punyanya yang kode 1. Gitu ya. Oke, itu variabel dummy kalau indikatornya 2, 0, 1. Nah, sekarang kita go beyond standard situation gitu ya. Kita melangkah lebih maju dari situasi standarnya yang seperti tadi. Sekarang kita ingin bicara bagaimana situasinya ketika variabel dummy-nya itu kategorinya lebih dari 2. Ya. Jadi ini situasi di mana variabel dummy-nya itu lebih dari 2 kategori.
Contohnya apa yang lebih dari 2 kategori, Bapak Ibu? Contohnya yang paling mudah itu adalah pendidikan. Bapak Ibu, pendidikan itu bisa direpresentasikan dalam bentuk satuan tahun. Jadi misalnya Bapak Ibu punya variabel pendidikan ya. SD itu 6 tahun, SMP itu 9 tahun, SMA itu 12 tahun, dan seterusnya. Itu namanya years of schooling begitu ya, lama tahun sekolah. Tapi pada beberapa peneliti, itu mereka nggak suka. Kayak eh, itu nggak merepresentasikan realnya begitu kan, sehingga para peneliti lebih suka menggunakan variabel dummy pendidikan. Nah, variabel dummy pendidikan ini adalah contoh dari variabel dummy yang kategorinya lebih dari 2 gitu. Misal, tadi kan kita punya model awal ya, sorry ini bukan income ya, tapi produksi ya. Salah ngetik ini. Produksi sama dengan usia, usia kuadrat, jenis kelamin, kemudian sama tadi apa? Kelompok tani ya? Kelompok tani. Kelompok tani. Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang berargumen begitu, Pak, produksinya jagungnya petani itu nggak hanya dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin dan kelompok tani, Pak, tapi pendidikannya juga penting gitu. Semakin well educated seseorang, dia semakin punya gambaran gitu kan, bagaimana melakukan penanaman jagung yang baik, bagaimana mengakses informasi yang lebih baik sehingga keputusan-keputusan dia untuk melakukan cocok tanam itu juga lebih baik kan begitu. Nah, sehingga kita mungkin bisa memasukkan variabel pendidikan di dalam model kita. Nah, opsinya tadi variabel pendidikan itu bisa dengan menggunakan lama tahun sekolah. Ya, jadi kalau SD berarti 6 tahun, SMP 9 tahun, tidak sekolah 0 tahun dan seterusnya. Tapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa peneliti yang jangan kayak gitu. Itu kan artinya datanya ditransformasi, datanya nggak asli. Jadi mending ya kalau SD ya SD, SMP ya SMP kayak gitu. Oke, kalau kayak begitu kita bisa mengakomodasi situasinya. Jadi caranya adalah gimana? Kita buat beberapa dummy variabel. Ya, jadi pertama kita buat dummy tidak sekolah. Ya, ini akan bernilai 1 ketika petaninya tidak sekolah dan 0 itu lainnya. SD, SMP, SMA, kuliah itu kodenya 0. Pokoknya yang tidak sekolah itu kodenya 1. Kemudian kita buat dummy SD. Dia akan bernilai 1 untuk lulusan SD dan 0 itu untuk lainnya. Jadi yang tidak sekolah itu kodenya 0, yang SMP itu kodenya 0, dan seterusnya. Untuk variabel yang ini. Ya. Kemudian kita buat dummy lagi. Dummy SMP. Itu akan bernilai 1 kalau dia lulusan SMP dan 0 itu lainnya. Kuliah ya dikasih kode 0 di variabel ini. Kemudian ada dummy SMA, ada dummy perguruan tinggi. Bernilai 1 kalau dia lulusan perguruan tinggi petaninya dan 0 itu lainnya. Enggak sekolah, enggak apa gitu. Itu kodenya 0. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ngerti ya penyusunan variabel dummy-nya? Atau ada yang bingung? Kalau bingung saya jelaskan. Ini saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh ya. Jadi misalnya saya punya variabel pendidikan, di mana dia adalah keterangan pendidikan. Ini ID 1 berarti petani 1, pendidikannya SMP. Petani 2, pendidikannya tidak sekolah. Petani 3, itu pendidikannya SMA, dan seterusnya sampai petani ke-7 ini misalnya, ini adalah pendidikannya SMA. Ya. Nah, kemudian dari sini ini bisa saya buat variabel dummy Bapak Ibu ya. Variabel dummy tidak sekolah, pendidikan SD, pendidikan SMP, SMA dan perguruan tinggi. Ini ya. Jadi akan saya buat variabel dummy ini. Jadi ada 5 variabel dummy. Ya. Variabel dummy tidak sekolah, education tidak sekolah misalnya, itu akan bernilai 1 kalau dia tidak sekolah. Tidak sekolah. Tidak sekolah. Dan 0 itu lainnya. Ini kan petani 1 pendidikannya SMP ya Bapak Ibu. Berarti dia kodenya 0. Nah, ini petani yang kedua itu tidak sekolah. Nah, karena ini adalah variabel dummy tidak sekolah, maka dia kodenya 1. Ini SMA,
kodenya 0, ini SD kodenya 0, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan untuk variabel dummy tidak sekolah? Pak Ari? Oke, got it? Pak, Saya mohon oke. maaf Pak. Kalau itu ada pertanyaan. Ya, Pak Amro. Eh, apakah selalu diberikan nilai 1 sama 0, Pak? Misalkan nih, Pak, tidak sekolah, saya kasih nilai 0, terus SD 1, SMP 2, dan seterusnya gitu, apakah boleh? Pak? Apakah harus selalu 1 sama 0 penilaiannya? Gitu? Kayak gitu, Pak. Untuk buat variabel dummy multi. Nggak bisa 0, 1, 2, 3 ini. Nanti kalau 0 tidak sekolah, 1 itu SD, SMP, itu nanti sama Stata dianggap sebagai variabel continuous. Ya, Pak, tambah. Gitu. Nggak boleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat 0 tidak sekolah, 1 itu adalah SD, 2 SMP, 3 SMA, maka itu dianggap kayak lama tahun sekolah. Dianggap kayak data continuous gitu. Bukan dummy ya. Jadi kalau memang dibuat dummy, ya memang harus begini, 0, 1, Pak, gitu. Menjawab, Pak Amru? Oke, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Harus diikuti Bapak Ibu, ini pelan-pelan ya. Kemudian ada dummy SD. Dia akan bernilai 1 kalau petaninya adalah lulusan SD. Jadi misalnya ini petani 1 lulusan SMP, berarti bukan kan? 0. Tidak sekolah juga bukan, 0. SMA juga 0. Nah, ini SD. SD dia kode 1. Ini SD juga kode 1. Oh, ini perguruan tinggi, maka dia kodenya 0 dan seterusnya. Pun sama untuk dummy pendidikan SMP. Ya, dia akan bernilai 1 kalau petaninya adalah SMP. Gitu ya. Ini yang kan di apa itu surat pernyataan itu. Nah, ini kode 1, tidak sekolah 0 dan seterusnya. Tapi kan dari kita ini. Oke, sampai sini clear ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah menyusun 5 variabel dummy ini, Bapak Ibu harus memilih satu variabel dummy sebagai kelompok acuan. Ini tadi siapa? Ini tadi siapa? Terus ini apa? Ya, dari 5 variabel dummy ini yang kita punya, Bapak Ibu harus memilih satu variabel dummy sebagai kelompok acuan. Dan itu bebas. Waktu di sini. Sebenarnya salah. Kamu itu tiba-tiba kan berdiri, saya nggak benar. Punya tadi kan masih modal bayun juga. Ya, jadi kita buat kelompok acuan. Kita pilih salah satu dari kelompok acuan. Gitu. Misalnya ya, Bapak Ibu, kelompok acuannya adalah pendidik dummy tidak sekolah. Ini adalah kelompok acuan. Kelompok acuan. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu, kalau kita memilih variabel dummy tidak sekolah sebagai kelompok acuan, maka dia tidak boleh dimasukkan ke dalam estimasi. Jadi misalnya, regress diikuti apa Bapak Ibu? Setelah menggunakan kata regress, diikuti oleh Income. Variable dependent. variabel dependennya, produksi, Kontrak, Bu. diikuti variabel independen pertama, usia, usia kuadrat nggak usah ya. Kemudian jenis kelamin, JK,
Kemudian ini bukan work sector. Apa tadi? Kelompok tani. Ditambah KT, kelompok tani. Nah, langsung Bapak Ibu. Bapak Ibu skip ini. Kelompok acuan. Ini harus di skip. Jadi langsung masuk Dami SD. Dami SD. Dami SMP. Dami SMA. Dan Dami perguruan tinggi. Jadi Dami tidak sekolahnya itu tidak boleh masuk di sini. Karena Bapak Ibu memilih dia sebagai kelompok acuan. Jadi siapapun yang menjadi kelompok acuan itu tidak boleh masuk di dalam komen regresinya. Ya. Sampai sini nggak? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Aman ya? Aman ya? Oke. Gitu. Baru setelah ini itu di enter. Ya, di enter. Misalnya Mas Lukman, Rek. Baru tahu ya, baru. Ya, misalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontrak eso, Mas? Kontrak eso. Biasa buku-buku ngepet. Oh, buku. Oh, buku.